Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Ibu berharap kalian, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini kita akan berjumpa kembali di pelajaran kimia, ya nak. Jadi ini sudah pertemuan yang ketiga. Namun karena di situasi sekarang ini kita belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa. Jadi saya sendiri sebenarnya rindu berjumpa dengan anak-anak kami, bertegur sapa, tetapi karena kondisi saat ini yang kita alami, maka kita berharap semoga masa ini boleh cepat berlalu sehingga kita boleh bertemu kembali. Nah, walaupun terlambat nak, maka saya akan memperkenalkan diri. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Walaupun waktunya terlambat, namun kita tetap mengambil sisi positif. Ya, jadi waktu-waktu yang lewat, saya kebetulan masih sibuk. Anak saya ada 2 orang yang harus online. Saya juga harus mempersiapkan bahwa di sekolah mereka itu begitu banyak fasilitas, sarana untuk mendukung mereka untuk belajar. Jadi saya masih fokus. Saya mohon maaf kepada anak-anak kami. Maka di kesempatan inilah ada waktu bagi saya, dan saya mohon izin kepada anak-anak kami supaya kita boleh saling mengerti. Ya, saya memperkenalkan diri. Jadi ibu sendiri, nama ibu Tumiar Buru Silalahi. Jadi kalau di sekolah biasa boleh dipanggil Ibu Tumiar. Kalau kita orang Batak boleh juga Ibu Silalahi. Nah, itulah perkenalan tentang diri saya. Nah, selanjutnya seperti yang kalian tahu, seperti di roster kalian, maka saya akan mengajar di kelas kalian itu mata pelajaran kimia. Nah, sebelum masuk ke materi, ada satu hal yang perlu saya ingatkan nak. Ya, walaupun sebenarnya di grup seperti IPA 1 itu sudah ibu ingatkan. Yang pertama, perhatikan setiap ada materi, baik itu dalam video, baik itu dalam catatan yang ibu kasih, tolong anak-anak kami supaya kamu merespon, kamu baca, kamu dengar videonya, dan saya ingatkan supaya kamu membuat catatanmu sendiri dengan kata-katamu yang mudah kamu pahami. Ingat nak, ya, jadi jangan malas. Itulah dia sekarang yang kita alami, proses new normal. Jadi semua hal yang baru. Yang dulunya malas mencatat, tulisannya jelek, ya sekarang kamu harus membuat tulisanmu itu lebih bagus. Kenapa? Karena kamu mengupload catatanmu. Coba kamu bayangkan nak, kalau tulisanmu jelek, kami Bapak Ibu gurumu bersusah payah untuk mengkoreksi. Dengan daya akomodasi mata yang maksimal melihat tulisanmu, melihat layar laptop atau HP, jadi begitu lelah. Jadi kalau tulisanmu bagus, maka kami Bapak Ibu guru sangat terbantu. Jadi artinya mari kita nak saling kerjasama. Ya, anak-anak kami juga bekerja keras. Kami juga Bapak Ibu gurumu berusaha. Kita sama-sama bekerja keras untuk mengejar segala kebaikan. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua, segala tugas yang dibebankan, tolong kamu kerjakan. Jangan kamu biasa bertanya, kapan dikumpul Bu, kapan terakhir, di mana diupload. Ingat, ya, karena Google Classroom sekolah kita memorinya full, maka saya mengambil alih. Saya membuat Google Classroom khusus untuk kimia. Maka nanti selanjutnya kamu akan melihat postingan materi kah, postingan tugas kah, dan mengupload tugasmu itu tetap di Google Classroom khusus kimia. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, kapan dikumpul Bu, di mana diupload. Kapan dikumpul itu tidak menjadi pertanyaan lagi bagi kalian.
karena kalian sudah dewasa, nak, sudah SMA, bukan anak SD lagi. Jadi kapan ada waktumu mengerjakan, segera kerjakan dan kumpul. Saya tidak pernah batasi waktu, tapi ingat, ibu selalu memberikan penilaian tersendiri bagi anak-anakku yang tepat mengumpulkan tugas. Jadi artinya dia cepat respon, dikerjakan lalu dikumpulkan. Pasti ada penilaian saya tersendiri. Lalu yang kedua, yang mengumpul dengan rapi, tulisan cantik, tulisan rapi, lalu diatur sedemikian rupa bagaimana supaya saya bisa membaca, itu pasti ada penilaian tersendiri. Jadi artinya penilaian itu, nak, tidak hanya fokus kepada berapa nilaimu, berapa yang benarnya, tidak. Saya juga menilai bagaimana sikapmu, disiplinkah dia mengumpulkan, adakah responnya. Karena waktu kalian di SMP juga kan sudah memahami kurikulum K13 itu banyak hal, aspek yang dinilai Bapak Ibu gurumu, tidak hanya sebagai pengetahuan atau kognitifnya, kan termasuk juga afektifnya, sikapnya itu, apakah respon kepada guru, apakah respon kepada mata pelajaranmu, apakah disiplin, apakah kreatif, itu semua kan ada penilaiannya. Nah, itu dulu yang perlu saya ingatkan di pagi hari ini. Jadi saya harap anak-anakku boleh mengerti apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu gurumu. Tolong kerjakanlah dengan baik. Nah, demikian dulu arahan Ibu di pagi hari ini, dan saya berharap itu boleh kamu lakukan, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak kalaupun harus keluar, supaya kita tetap sama-sama sehat dan kita boleh berjumpa untuk di hari-hari yang akan datang. Nah, sekianlah dulu arahan Ibu sekalian untuk perkenalan kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, nak, saya harapkan mari kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Nah, yang beragama Kristen boleh pimpin doamu dalam agama Kristen, yang beragama Islam juga boleh pimpin. Nah, khusus yang agama Kristen, karena saya juga beragama Kristen, saya akan pimpin di dalam doa. Yang lainnya boleh kamu ikuti, ya, boleh kamu ikuti. Yang non Kristen, yang Muslim, boleh juga kamu berdoa sendiri. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kepadamu Tuhan, karena kami merasakan tangan kasih setia Tuhan yang melindungi kami. Kami boleh sehat, kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Bapa yang di surga, pada pagi ini kami akan memulai aktivitas kami, terutama di saat ini saya akan memulai aktivitas dengan anak-anak saya, siswa kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 di SMA Negeri 21 Medan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pimpin kami guru dan beserta anak-anak kami di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan memimpin kami, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mengerjakan aktivitas kami seperti untuk Tuhan. Pimpin anak-anak kami, berikan hati yang peka, jadikan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada guru, lebih-lebih kepadamu Tuhan. Berkati mereka, berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Oke, jadi anak-anakku, ya, ini pertemuan yang ketiga. Ya, jadi kalau yang pertama kemarin kalian sudah menerima video, yaitu apa itu arti belajar kimia. Ya, lalu yang kedua kemarin kalian sudah menerima video, yaitu tentang manfaat atau peranan ilmu kimia
dengan ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga kamu sudah menerima cabang-cabang ilmu kimia itu di bidang apa. Jadi saya harap kamu boleh mengulang kembali videonya, kamu baca, dan bahkan kemarin Ibu harapkan kamu bikin catatan ya. Berhubung karena Google Classroom sekolah materinya semua sudah hilang. Nah, itu dia yang perlu bagi kita, sehingga minggu-minggu yang lalu itu selalu Ibu ingatkan, kalian buat catatanmu sendiri supaya ada lagi referensimu yang akan kamu baca, Nak. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, inilah yang terjadi. Ternyata di Google Classroom itu karena full memorinya, maka materi-materi yang di-share oleh Bapak Ibu gurumu ada yang hilang. Nah, jadi anak-anak kami yang sudah membuat catatan tentu sudah ada milikmu. Ya, sudah ada yang kamu baca lagi. Nah, maka di hari ini kita akan masuk materi yang ketiga. Ya, ini judulnya Ibu buat K3 di laboratorium. Apa itu K3? Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya pikir anak-anak kami sudah mengerti apa itu laboratorium. Ya, jadi laboratorium itu adalah sebuah ruangan atau sebuah tempat untuk melakukan kita eksperimen. Karena ilmu kimia secara khusus atau IPA itu secara umum itu kan mendukung untuk kita melakukan sebuah eksperimen. Untuk menemukan suatu hasil, maka kita akan melakukan eksperimen, maka itu kita lakukan di laboratorium. Jadi laboratorium itu adalah salah satu fasilitas yang mendukung kita di dalam belajar IPA, terkhusus di dalam belajar kimia. Nah, karena kita nanti akan ada bekerja di laboratorium, Nak, maka saya perlu mengingatkan atau mengajarkan anak-anak kami bagaimana menjaga keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi kalau kita sekilas, kenapa harus ada keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium? Atau kalau kalian melihat judul ini, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, kira-kira apa yang terpikir di hati Anda atau di pikiran Anda? Berarti di laboratorium itu saya harus aman bekerja dan saya harus selamat bekerja. Kan begitu kan anak-anak kami? Nah, maka oleh karena itu kita harus dibarengi dengan ilmu untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa kita perlu menjaga keamanan dan keselamatan kerja? Karena di laboratorium ini ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak kita inginkan. Ada yang kecelakaan, ada yang luka bakar dan lain-lain. Untuk itulah maka kita perlu diberikan ilmu untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke anak-anakku, sampai di sana boleh dipahami? Nah, jadi di sini ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Apa itu, Nak? Keselamatan. Ya, jadi kita membahas dulu yang pertama, apa itu keselamatan di laboratorium. Nah, jadi keselamatan itu berarti usaha kita untuk melindungi diri sendiri dan diri orang lain saat kita bekerja di laboratorium. Ya, jadi perhatikan, nah, ada dua oknum yang harus kita jaga di sana, diri kita dan diri orang lain di saat kita bekerja di laboratorium. Ya. Jadi boleh dengan bahasa sehari-hari, bahasa kerennya, kalau Ibu boleh buat bahasanya, berarti keselamatan itu artinya
usaha kita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berbahaya kepada diri kita dan kepada diri orang lain. Apa itu contohnya, Bu? Ya, apa rupanya yang akan terjadi di laboratorium? Banyak hal yang akan terjadi di laboratorium. Jadi, contoh yang sederhana boleh saya ambil, Nak. Jadi kalian nanti di saat bekerja di laboratorium, ada kita memanaskan zat, ya. Coba kamu bayangkan kalau memanaskan berarti ada yang pertama ada api, ya. Jadi boleh api, boleh nanti dari listrik kita memanaskan. Maka ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Di sini Ibu buat contohnya. Saat memanaskan zat di dalam tabung reaksi, jangan arahkan mulut tabung ke arah diri sendiri atau ke arah teman. Nah, perhatikan ini, Nak, ada Ibu pegang ini tabung reaksi. Ya, kebetulan saya di rumah tidak berada di laboratorium sekolah, jadi hanya sekedar yang boleh saya gambarkan. Jadi nanti kalau kalian memanaskan zat di dalam tabung ini, maka ini kan akan panas. Maka nanti ada namanya penjepit tabung. Ini saya ibaratkan penjepit tabung, Nak. Ini saya jepit, lalu saya panaskan. Katakan di sini ada sumber api. Ya, apalah yang bisa saya contohkan ya, supaya ada sumber api. Ya. Oke. Coba Ibu contohkan, misalnya ini ada sumber api. Ya, ini api, lalu ini tabung. Jadi kedua jari Ibu ini ibaratkan seperti penjepit. Kita panaskan di atas api. Nah, perhatikan, nah, ini mulut tabung ini. Karena di saat kita panaskan zat, maka zatnya itu akan mengeluarkan uap. Ya, zatnya itu walaupun tidak berbahaya, tapi aturan harus kita jalankan. Saat memanaskan zat, ini mulut tabung ini jangan kamu arahkan ke dirimu, misalnya ke hidungmu atau ke temanmu. Nah, temanmu misalnya ada di sini. Itulah salah satu contoh untuk menjaga keselamatan. Mengapa begitu, Bu? Karena di saat kamu memanaskan zat ini, ya, yang pertama bisa saja zat ini zat yang beracun. Kalau kamu arahkan ke mulutmu atau ke mulut temanmu, maka temanmu atau dirimu sudah mengalami kecelakaan. Maka itu sudah melanggar keselamatan. Keselamatan kerja. Ini salah menulis Ibu ya, keselamatan. Harusnya keselamatan. Di sini dibuat keselamatan. Oke, jadi mohon maaf ya, Pak. Anak-anakku, perhatikan. Jadi itu keselamatan kerja, itu artinya usaha mencegah terjadinya hal yang berbahaya kepada diri sendiri dan orang lain. Itulah kalimat yang pertama. Ya, paham ya anak-anakku? Oke, lalu yang kedua, kita masuk ke kata yang kedua yaitu keamanan. Ya, jadi tadi keselamatan kerja, lalu yang kedua keamanan kerja atau keamanan kimia. Apa itu keamanan? Ya, jadi kalau kita bahasa sehari-hari ada pos keamanan. Untuk apa kira-kira keamanan itu? Keamanan itu berarti untuk menjaga kita supaya terlindung dari orang-orang jahat. Begitu kan anakku? Kalau di kehidupan kita sehari-hari atau kalau di luar kimia. Nah, kalau di kimia kira-kira apa itu keamanan kimia? Sama, hampir mirip, Nak. Jadi keamanan kimia itu adalah usaha untuk melindungi. Karena kita di laboratorium, maka yang kita lindungi adalah bahan kimia. Perhatikan, ya. Jadi kata kuncinya di situ, Nak, bahan kimia yang kita lindungi. Jadi kalau kita di luar atau di lingkungan kita, maka kita lindungi diri kita dari orang jahat, kan begitu? Ya. Jadi kalau di laboratorium, yang perlu kita lindungi diri kita itu adalah dari bahan kimia. Kenapa harus kita lindungi nih, Nak?
Karena bahan kimia itu tidak boleh berpindah tangan ke orang yang tidak berhak menggunakan bahan kimia. Apa maksudnya di situ, Bu? Maksudnya begini, Nak. Kalau kita bekerja di laboratorium, maka yang terlibat di laboratorium itu adalah Bapak Ibu gurumu pembimbing, kemudian anak-anak kami sebagai praktikan. Maka yang berhak menerima bahan kimia itu adalah hanya anak-anak kami, tidak boleh orang lain. Siapa itu orang lain itu, Bu? Ya misalnya orang lain itu tetanggamu atau bahkan saudaramu tidak boleh menerima bahan kimia tersebut. Kenapa, Bu? Karena bahan kimia itu bisa mencelakakan orang lain. Nah, misalnya saya ambil salah satu, Nak, ada namanya asam sulfat, ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengar itu, ya. Jadi asam sulfat, contohnya Ibu ambil ya. Asam sulfat. Ya, perhatikan. Jadi saya tuliskan asam sulfat. Jadi rumusnya itu adalah H2SO4, ya. Jadi asam sulfat ini adalah tergolong asam yang sangat reaktif, ya. Asam yang sangat berbahaya. Jadi kalau menetes itu ke tangan kita, maka tangan kita ini bisa melepuh. Atau kalau menetes itu sedikit pun ke bajumu atau ke tasmu, maka baju atau tasmu itu akan menjadi dalam hitungan waktu sekejap itu akan segera menjadi debu. Jadi kalau nanti pindah tangan itu ke orang lain, ya ada misalnya musuhmu di luar, supaya mati musuh saya itu si Polan itu, lalu kamu ambil asam sulfat, kamu siramkan ke matanya, maka dia akan menjadi abu. Itu dia salah satu contohnya. Maka ya, yang namanya keamanan itu berarti kita harus menjaga bahan kimia yang dari lab itu pindah tangan ke orang lain karena orang lain tidak berhak menggunakan bahan kimia tersebut. Ya, itulah tujuannya sehingga kita perlu menjaga keamanan. Ya, itu yang Ibu contohkan tadi. Misalnya asam sulfat yang Ibu katakan tadi. Ya. Asam sulfat yang Ibu katakan tadi, ya, itu tidak bisa kamu pindahkan ke orang lain yang tidak berhak menerima bahan kimia tersebut. Oke? Sampai di sini paham anak-anakku? Jadi tadi Ibu mencontohkan itu ya, bahan kimia yang berbahaya. Ya. Bahan kimia yang berbahaya, misalnya asam sulfat. Jadi rumus kimianya itu adalah H2SO4. Nanti jika kamu masuk di laboratorium, bisa kalian bertanya, Bu, yang mana H2SO4 yang Ibu katakan. Dan kalau kamu mau mentes, boleh juga. Ibu kasih nanti 1 tetes, kamu teteskan ke tanganmu, apa yang akan terjadi. Kalau mau, ya, itu contohnya. Nah, itulah dia arti menjaga keamanan. Ya, jadi tidak hanya H2SO4, Nak. Zat yang lain juga, bahan kimia yang lain juga itu tidak boleh kamu bawa ke rumah. Jadi nanti kalau kita praktikum di laboratorium ada tata tertibnya. Inilah salah satu, bahwa bahan kimia yang kita pakai itu tidak boleh berpindah kepada orang lain. Nah, sampai di sini sudah paham kira-kira, Nak? Ibu sudah menjelaskan 2 kata tadi, yaitu keselamatan kerja dan keamanan kerja di laboratorium. Ya, jadi itu dulu yang harus kamu pahami. Nah, tapi tidak perlu kamu takut masuk laboratorium. Tidak. Walaupun bahan-bahan kimia itu berbahaya, tetapi kalau kita
ya, menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Kita tidak perlu takut, kita hanya perlu menaati aturan ataupun panduan daripada guru pembimbing jikalau kita melakukan praktikum. Oke, sampai di sini anak-anakku sudah boleh memahami. Oke, saya pikir sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, setelah kita memahami keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, maka sekarang kita lanjutkan, Nak. Ya. K3 ini atau keselamatan dan keamanan kerja di lab ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di lab. Ya, jadi karena kita bekerja di laboratorium, maka segala sesuatu yang berhubungan lab itulah yang akan memberikan pengaruh kepada keamanan dan keselamatan kerja. Apa itu? Yang pertama termasuklah dia tata tertib di laboratorium. Yang kedua, penggunaan peralatan di laboratorium harus sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi kalau ini kita boleh pahami, maka saya pikir hal-hal yang kita tidak inginkan itu boleh kita hindari. Jadi artinya kita tidak akan mengalami kecelakaan di laboratorium. Ya. Jadi supaya keselamatan dan keamanan kerja di lab dapat kita jaga atau kita penuhi, maka kamu harus memahami poin-poin berikut. Artinya, pertama sekali kamu harus memahami hal-hal yang berikut. Apa itu? Yang pertama, ya, tata tertib di laboratorium. Jadi, supaya kita terhindar dari kecelakaan atau mara bahaya, maka hal yang perlu kamu perhatikan, yang pertama itu dulu tata tertib di laboratorium. Jadi saya pikir kalau mengenai tata tertib, dimanapun Anda berada, biasanya itu selalu ada tata tertib. Jadi artinya tidak jauh beda dengan tata tertib di laboratorium. Ya, saya pikir kalau kita bicara tata tertib, Anda sudah bisa membayangkan, berarti itu ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, ada hal-hal yang boleh dilakukan, dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, supaya tidak terlalu banyak Ibu membuat PowerPoint-nya, maka Ibu bacakan secara umum, ya. Kebetulan mata saya agak perih, saya tidak tahu apa tadi yang masuk, jadi agak sedikit terganggu, ya. Jadi kalau kalian masuk ke laboratorium, tentu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan di laboratorium. Apa itu? Yang pertama, poin yang pertama, kamu tidak diperkenankan masuk ke laboratorium tanpa didampingi guru. Ya, ini poin yang pertama, perhatikan anak-anak kami. Jadi di saat kita nanti melakukan praktikum, jikalau Bapak Ibu gurumu belum memperbolehkan Anda masuk ke laboratorium, maka Anda tidak boleh masuk. Itu aturan yang pertama. Jadi anak-anakku nanti, karena ini tidak ada Ibu buat di slide, boleh kamu buat nanti di catatanmu. Kira-kira apa-apa saja yang menjadi tata tertib di lab. Ya, Nak? Ya, boleh kamu tulis. Yang pertama tadi, tidak diperkenankan masuk ke laboratorium tanpa didampingi guru. Ya. Lalu yang kedua, jikalau kamu melakukan praktikum, maka kamu harus menjaga kebersihan meja, kebersihan kursi, dan ruangan laboratorium. Jangan sampai ada sampah kamu tinggalkan di meja, di wastafel, atau di kursi, atau di ruangan laboratorium. Jadi intinya nomor 2, jagalah kebersihan ruangan laboratorium.
Itu tata tertib yang kedua. Ya. Lalu tata tertib yang ketiga, ya. Barang-barang dari laboratorium, baik itu alat, baik itu bahan, tidak boleh kamu bawa keluar dari laboratorium. Tidak boleh. Itu tadi kita bicara tentang keamanan itu. Tidak boleh pindah tangan. Kecuali atas perintah Bapak Ibu gurumu. Itu poin yang ketiga ya nak. Ya, jadi diingat. Lalu poin yang keempat. Ya, poin yang keempat, tidak diperkenankan kamu mencicipi bahan kimia atau mencium bahan kimia atau memegang bahan kimia. Itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan mencicipi atau menghirup atau menyentuh bahan kimia. Jadi itu poin yang keempat. Lalu poin yang kelima, kamu harus berhati-hati dan menghindari kebakaran. Ya, karena di saat kita nanti bekerja di lab, mungkin kita akan berinteraksi dengan api, misalnya ada pembakar, ada yang harus kita panaskan, atau mungkin Anda juga berinteraksi dengan sumber listrik, maka kamu harus berhati-hati dan harus menghindari kebakaran. Bagaimana menghindari kebakaran dan kebakaran dari sumber listrik? Nah, misalnya tangan kamu harus kering, kan begitu nak? Tidak boleh tangan yang basah untuk memegang peralatan listrik misalnya. Atau jikalau kamu menggunakan pembakar, misalnya lilin atau pembakar bunsen, maka hati-hati apinya tidak mendekati kepada kertas atau kepada kain lap atau tisu dan lain-lain. Nah, itulah dia usaha-usaha kita untuk menghindari kebakaran. Nah, selanjutnya ya, jikalau kamu sudah selesai melakukan praktikum, maka ada bahan kimia yang berbentuk cairan. Ingat, hanya zat yang berbentuk cairan yang boleh kamu buang ke dalam bak. Ya, bak pembuangan baik itu wastafel atau ember yang disediakan. Tetapi kalau ada sampah misalnya bentuknya padatan atau ada misalnya kamu nanti ada praktikum, ibu suruh membawa paku, jadi sampahnya itu berupa logam, berupa plastik, itu tidak boleh kamu buang ke bak pembuangan cairan atau wastafel. Jadi artinya pisahkan sampahnya ya nak. Sampah logam ya buat tempatnya. Kalau bahannya cairan ya boleh kamu buang nanti ke wastafel. Itu poin yang keberapa itu tadi nak? Kalian masih ingat? Ya, ibu sudah lupa poin keberapa. Namun nanti di akhirnya harus kamu catat apa tata tertib yang berlaku di laboratorium. Kemudian yang selanjutnya ya, jika terjadi kecelakaan. Jadi waktu kita praktikum mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Apa itu? Misalnya pecah. Ya, ini misalnya ada tabung reaksi di tangan ibu. Misalnya anak-anakku tangannya licin atau dia buru-buru, maka ini pecah. Ya. Jadi jika terjadi kecelakaan, misalnya barang pecah atau alatnya rusak, segera laporkan kepada Bapak Ibu guru. Ya, supaya kita boleh lakukan penanganan yang tepat. Jadi kalau barang pecah atau barangnya rusak, perhatikan dan segera laporkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, untuk yang selanjutnya nak, ya, setelah kamu nanti siap melakukan praktikum, perhatikan tadi peralatannya harus dibersihkan ya, mejanya, kursinya, mungkin peralatan yang kamu pakai dan bahkan dirimu bersihkan. Cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Makanya nanti setiap kita melakukan praktikum itu selalu ibu arahkan kamu itu bawa sabun, bawa kain lap atau bawa tisu untuk membersihkan tanganmu. Jadi segera dibersihkan tangannya atau bersihkan dirinya untuk
selesai melakukan praktikum. Nah, lalu yang poin selanjutnya, Nak, jika kamu melakukan praktikum, nanti kita harus memakai baju khusus, yaitu namanya ada jas laboratorium. Ya. Jadi kalau kamu nanti melakukan praktikum, kamu harus terlebih dahulu menggunakan jas laboratorium. Jadi jas di laboratorium kita ada. Jadi kebetulan Ibu juga menjadi penanggung jawab laboratorium kita. Maka nanti jikalau anak-anak kami melakukan praktikum, ya, selain saya sebagai guru kimiamu, saya yang meladeni Anda nanti untuk semua urusan yang di lab, baik itu minta bahan, baik itu minta alat, dan minta jas laboratoriummu. Jadi nanti kita harus pakai jas. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kamu melakukan praktikum, harus kamu terlebih dahulu membaca prosedur kerja yang akan kamu lakukan. Untuk apa itu, Bu? Ya supaya kamu tahu mempersiapkan alat dan bahan yang akan kamu pakai. Kan tidak mungkin anak-anakku semua ku keluarkan, semua Ibu keluarkan. Apa bahanmu? Semua Ibu keluarkan. Apa alatmu? Kan tidak mungkin. Jadi kamu harus membaca dulu prosedur kerja yang akan kamu lakukan. Lalu kamu datalah apa alatnya, apa bahannya, berapa banyak yang dipakai. Kan harus kamu data. Lalu laporkan itu nanti kepada petugas lab, yaitu Ibu sendiri. Ya, kalau di kimia ya pasti Ibu sendiri. Tapi nanti kalaupun kalian praktikum yang lain, misalnya biologi, fisika, itu Ibu sendiri juga yang menyiapkan alat dan bahannya. Nah, itu dulu ya. Jadi harus dibaca dulu petunjuknya, prosedur kerjanya, supaya kamu bisa menyediakan alat dan bahan yang akan kamu pakai. Nah, lalu yang selanjutnya, ya, perhatikan di saat kamu memakai bahan-bahan atau zat-zat kimia, perhatikan tidak boleh ada yang bersisa. Jadi artinya, Nak, tidak boleh ada zat kimia itu yang terbuang, ya. Karena zat kimia itu umumnya mahal. Jadi selain mahal, lalu zat kimia yang berlebihan itu juga tidak berguna untuk kita boros-boroskan. Maka nanti di saat kamu bekerja, itu kamu tidak boleh menggunakan bahan kimia suka hati. Jadi ada takarannya. Gunakanlah sehemat mungkin. Itu dia cara penggunaan bahan kimia. Yang terakhir sekali, ini poin yang terakhir. Di saat kamu masuk ke laboratorium dan saat kamu bekerja di laboratorium, tidak diperkenankan makan dan minum di laboratorium. Jadi sebelum kamu masuk ke laboratorium, kalau kamu mau makan, ya silahkan makan dulu. Kalau kamu mau minum, silahkan minum dulu. Kenapa itu dilarang, Nak? Karena zat-zat kimia yang di laboratorium itu kan ada yang berbahaya, yang baunya berbahaya, ya. Maka itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam hidung kita atau ke mulut kita, apalagi kita makan. Ya, jadi itu poin yang terakhir. Ya, berapa poin itu nanti kamu sendiri yang mencatat. Ibu sudah lupa, sudah sampai berapa poin. Nah, itulah dia tata tertib di laboratorium yang harus kita penuhi. Jadi, kalau kita sudah taat dengan tata tertib itu, saya pikir keamanan dan keselamatan kerja itu boleh tercapai. Ya. Jadi kalau itu sudah kita jalankan, ya mudah-mudahan ke depan dan yang pernah saya jalani tidak pernah ada kecelakaan. Kalau itu boleh kita lakukan. Oke. Itu dulu tentang poin yang pertama. Jadi harus kamu jalankan dan kamu pahami tata tertib yang ada di laboratorium. Sampai di sini sudah paham anak-anakku? Sudah paham ya? Oke. Yang kedua untuk hari ini.
kita masuk poin yang kedua, masih sempat ya. Jadi untuk hari ini kita bahas untuk 2 poin saja. Tata tertib tadi di lab. Lalu yang kedua kita masuk kepada poin yang kedua, penggunaan peralatan laboratorium sesuai fungsinya. Jadi artinya nak, apa fungsi daripada peralatan itu, itulah yang harus kamu lakukan. Jadi jangan kamu tambah-tambahi. Ya, Ibu sering itu menemui anak-anak kami, ya, peralatan laboratorium itu dipakai untuk main-main. Ya, ini sering Ibu jumpai. Ini Ibu ingatkan, gunakanlah peralatan laboratorium itu sesuai dengan fungsinya. Ini nanti ada Ibu tunjukkan beberapa peralatan sesuai dengan fungsinya. Jadi kamu harus tahu apa fungsinya. Jadi selain daripada itu jangan kamu lakukan. Seperti yang Ibu katakan tadi, ya. Jangan kamu pakai jadi main-mainan, menyiram kawannya kah? Ya, lari-lari di laboratorium itu tidak bisa. Jadi kamu pergunakan peralatan lab itu sesuai dengan fungsinya. Apa itu? Ibu ambil yang secara umum. Nanti kalau mau melihat peralatan yang lain selain yang Ibu berikan, boleh kamu share. Ya, sekarang sudah gampang nak. Di Google boleh kamu cari, di YouTube boleh kamu cari. Jadi artinya belajar itu terus menerus. Boleh kamu cari di berbagai sumber. Nah, yang umum-umum saja yang Ibu berikan di sini, ada beberapa alat yang Ibu tunjukkan. Yang pertama itu ada pipet tetes. Ya, saya pikir anak-anak kami sering melihat pipet tetes ini. Jadi pipet tetes itu ya ada dia bahannya kaca, lalu di ujungnya ada karet. Jadi karet ini ya. Jadi karet ini yang kamu tekan ya supaya larutannya bisa diisap. Jadi fungsi daripada pipet tetes itu adalah mempipet, ya, mempipet atau mengambil larutan cairan. Harus cairan ya nak, harus cairan. Jadi kamu pipet ya dengan menekan karetnya. Jadi fungsinya itu adalah mempipet atau mengambil larutan cairan dalam jumlah sedikit. Jadi misalnya 1 ml, 5 ml atau bahkan 1 tetes. Jadi kita pakailah pipet tetes ini untuk mempipet larutan dalam jumlah sedikit. Itu yang pertama. Ya. Lalu peralatan yang kedua ada namanya pipet volume. Ya. Jadi pipet tetes ini dengan pipet volume ini sebenarnya fungsinya hampir sama. Tapi perbedaannya di mana? Pipet volume atau pipet ukur ya, bisa juga pipet volume, bisa juga pipet ukur. Ini ada ukurannya ya. Kita mau pipet 2 mili seperti yang digambar ini. Kita mau mempipet 5 mili, 10 mili dan seterusnya. Tetapi kalau pipet tetes tadi tidak ada ukurannya nak berapa mili. Makanya tadi dikatakan itu dipakai hanya untuk mempipet larutan dalam jumlah sedikit. Mungkin 1 tetes kah, 2 tetes atau 3 tetes. Nah, jikalau kamu nanti mempipet larutan dalam ukuran tertentu, misalnya 10 mili, maka pakailah pipet volume. Jadi ini ada ukurannya. Kalau dia penuh berarti 10 mili. Kalau dia ada nanti tanda bacanya, nah, batasnya. Ya, seperti ini ada tulisan 10 mili. Jadi nanti paling atas itu, ya, paling atas itu ada garis. Ini misalnya ada nanti garis di sini menyatakan dia batas akhir. Sampai di sinilah dia 10 ml atau 15 ml. Ya, jadi fungsinya tadi sama, ya, mempipet larutan dengan volume tertentu. Ini ada 2 macam, nak. Ini ada jenis yang pertama ada yang menonjol dia di tengah, ini lurus ya, jadi fungsinya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Itulah dia pipet volume atau pipet ukur ya, digunakan untuk mempipet larutan dengan volume tertentu. Itu alat yang kedua
Ya, jadi ini bahannya kaca, jadi hati-hati ya nak. Ya. Lalu yang ketiga, ada namanya tabung reaksi seperti yang Ibu pegang ini. Ya. Ada ini tabung reaksi, ada yang kecil, ada ukurannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ini juga bahannya bahan kaca. Ya. Apa fungsi daripada tabung reaksi ini? Ini biasanya dipakai untuk mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Jadi misalnya kita mau mereaksikan larutan A dengan larutan B. Jadi dari tabung A pindahkan ke tabung B, lalu kita aduk. Atau nanti kita ada saatnya memanaskan, ya, memanaskan zat. Misalnya panaskanlah larutan X. Kita mau melihat perubahan warna misalnya, atau kita mau melihat perubahannya setelah dipanaskan. Itu yang Ibu contohkan tadi. Jadi di saat kita ini panaskan berarti berhubungan dengan sumber api atau sumber listrik. Ya, perhatikan ada hal yang perlu Ibu tekankan. Ya, di saat kamu nanti memanaskan zat dalam tabung reaksi, perhatikan nak, yang bisa kamu panaskan atau yang bisa tahan panas itu harus ada tulisannya, yaitu tulisan Virex. Ya, perhatikan. Jadi supaya nanti tidak salah. Ya, nanti kalau kamu mempanaskan larutan, ya, maka alat yang kamu pakai harus ada mereknya Virex. Apa itu Virex? Karena hanya bahan ini yang tahan panas. Ya, hanya ini yang tahan panas, nak. Ya, hanya ini yang tahan panas. Jadi nanti kalau kamu memanaskan zat, kamu tidak pakai bahan yang ada tulisan Virex, maka dia bisa pecah. Ya, jadi seperti piring kita di rumah, kalau gelasnya, jadi kalau kami ibu-ibu ada namanya gelas Duralex. Jadi kalau kita membuat kopi yang mendidih, kalau gelasnya tidak Duralex biasanya itu langsung pecah. Ya, nah itulah dia. Jadi kalau alat kimia, kalau kamu nanti memanaskan, baik itu tabung, baik itu nanti Erlenmeyer, baik itu nanti gelas kimia, ingat pilih yang ada namanya mereknya Virex. Ini seperti yang Ibu pegang ini. Ada tulisannya di sini nak, tapi nggak nampak ya. Nah, nih coba bisa kamu lihat, ada tulisannya namanya Virex. Ya, ada tulisan Virex di atas. Itulah yang tahan panas. Ya, oke nak. Jadi tabung reaksi itu tadi mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Jadi karena ini hanya sedikit, ruangnya untuk bergerak juga tidak bebas. Makanya ini dipakai hanya untuk mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Ini paling bisa ini 5 ml. Nah, itu dia untuk yang ketiga. Lalu yang keempat, saya ambil namanya beker glass. Perhatikan. Jadi anak-anak kami mungkin sering memperhatikan ini. Apa itu manfaat atau fungsi daripada beker gelas? Beker gelas ini adalah tempat menyimpan larutan. Ya, atau kamu nanti misalnya perlu air atau aquades, maka kamu ambil dulu sementara, buat dulu di beker gelas sebelum dipakai. Ya, perhatikan di sini di beker gelas ini ada 200 400, itu menyatakan volumenya, tetapi ini tidak boleh kamu pakai untuk mengukur. Nah, perhatikan ini nak, sama dengan tabung reaksi tadi. Mana tahu nanti kamu memanaskan di dalam beker gelas, misalnya mendidihkan air. Kamu butuh air panas, lalu kamu didihkan di dalam beker gelas. Perhatikan, tetap tadi Ibu ingatkan, kalau kamu yang memakai pemanasan atau wadahnya harus kamu panaskan, maka kamu pilih yang mereknya tadi apa nak? Ya, yang mereknya tadi apa? Masih ingat? Ya, yang mereknya tadi Virex. Jadi sama. Ya. Jadi selain tabung reaksi, ya, untuk beker gelas juga, jikalau kamu perlu memanaskan zat,
atau memanaskan cairan, kamu pilih alatnya yang ada tulisan Virex. Seperti ini, nah ada tulisan Aprox. Jadi Aprox ini tidak tahan panas. Kalau kamu mendidihkan air nanti di dalam tabung reaksi yang Aprox ini, maka bisa saja dia di tengah aktivitasmu dia sudah pecah. Maka ingat nak, pilih yang bermerek Virex. Ya, jadi ingat, apa itu Virex? Itu adalah simbol alat yang tahan panas supaya tidak pecah. Nah, jadi fungsi dari beker gelas itu tadi adalah tempat menyimpan larutan. Boleh tempat menyimpan larutan, boleh tempat untuk mendidihkan air misalnya karena kamu perlu untuk kamu pakai, bolehlah itu dipakai. Ya. Lalu selanjutnya yang kelima ada gelas ukur. Ya. Gelas ukur ini seperti tabung. Jadi ini juga berbahan kaca, perhatikan. Ya, jadi ada dudukannya di bawah ini, ada piringannya supaya dia bisa berdiri. Lalu ada nanti mulutnya, perhatikan yang di ujung itu, ya. Jadi ini dia dudukannya, ya kan? Ya, ini dia dudukannya. Jadi disinilah dia duduk sehingga dia itu bisa berdiri. Jadi letakkan nanti di tempat yang rata supaya dia tidak jatuh, tidak pecah. Ya, lalu ini ada mulutnya. Untuk apa mulutnya ini? Karena kita nanti akan menuang zat. Ya. Lalu ini ada garis-garisnya ini, ya, perhatikan. Garis-garisnya ini. Ya, saya ambil warnanya merah. Ini ada garis-garisnya. Ya, ini adalah ukurannya. Ya. Ukurannya misalnya ini di atas ada 500. Berarti ini 500 mili. Ya. Inilah ukuran daripada gelas ukur ini. Jadi untuk apa ini kita pakai? Gelas ukur ini biasanya mengukur volume larutan. Misalnya saya butuh air 500 ml, maka inilah saya pakai. Isi air sampai batas garis 500 ml paling atas, maka isi daripada gelas ukur ini adalah 500 ml. Ya. Apa bedanya Bu dengan beker gelas? Perhatikan. Ya. Kalau kita mengukur volume, maka yang kita pakai itu adalah gelas ukur, bukan beker gelas. Jadi anak-anak kami misalnya bertanya, Bu, di beker gelas pun kan ada juga 1000 mili. Ya, benar. Ya. Perhatikan. Seperti beker gelas yang Ibu tunjukkan di sini, berarti volumenya ini adalah 1000 mililiter. Tapi ini tidak bisa mengukur, nak. Kenapa? Karena ukuran yang ada di sini tidak untuk mengukur. Tapi untuk apa ini, Bu? Volumenya maksimalnya ini 1000 mili. Hanya itu yang bisa ditunjukkan. Tapi ini tidak bisa mengukur dengan akurat. Misalnya, Ibu Tumiar butuh 500 mili. Ya, maka saya isi sampai di sini. Tidak, nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan untuk mengukur, tapi ini hanya sebagai wadah. Misalnya kamu butuh buat teh manis, ada tamumu 3 orang. Jadi kalau 3 orang berarti kira-kira 900 ml lah teh manisnya, maka kamu bisa isi di beker gelas ini. Tapi namun untuk mengukur dia tidak bisa. Oke, itulah dia perbedaannya dengan gelas ukur. Ya. Oke. Ya, jadi tadi ada panggilan, jadi agak terganggu. Nah, itulah dia gelas ukur. Jadi gelas ukur itu tadi adalah untuk mengukur volume larutan. Ya. Kemudian kita masuk ke yang keenam, ada Erlenmeyer. Ini gambarnya. Ya, gambarnya. Jadi sama halnya dengan Erlenmeyer. Ya.
Jadi Erlenmeyer ini sama, hampir sama dengan gelas, beker gelas, yaitu tempat menyimpan larutan. Dan ini nanti dipakai untuk khusus yang titrasi ya. Jadi nanti ada kalian melakukan titrasi ya. Barangnya MCI minta uang 240. Ya. Jadi nanti kamu lakukan titrasi, maka kamu mempergunakan Erlenmeyer ya. Jadi Erlenmeyer itu fungsinya tempat menyimpan larutan atau tempat menyimpan larutan saat melakukan titrasi. Itulah dia Erlenmeyer. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut yang ketujuh, ada namanya labu ukur. Ya, ini gambarnya labu ukur, Nak. Sama, ini juga berbahan kaca. Ya. Jadi labu ukur ini kita pergunakan juga untuk membuat larutan. Jadi misalnya kita nanti di lab perlu membuat larutan ya, membuat larutan misalnya 500 ml seperti ini. Labu ibu ini volumenya 1000 ml ya, 1000 ml. Misalnya nanti saya butuh membuat larutan garam dapur 1000 ml ya. Jadi saya larutkan garamnya di dalam air, lalu saya campur, saya tambah air sampai batas garis ini. Setelah jadi, maka ini larutan garam dapurnya sudah 1000 ml. Ya, itulah dia labu ukur. Jadi labu ukur itu adalah membuat larutan dengan volume tertentu. Itulah labu ukur. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu adalah corong. Ya, jadi kalau corong ini juga sering kalian perhatikan ya. Jadi kalau kalian juga mengisi bensin ya atau minyak sepeda motor kita ya, mengisi minyak di sepeda motor kita, maka mereka menggunakan corong. Jadi corong ini fungsinya boleh juga untuk sebagai sarana memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Tetapi yang paling perlu ini digunakan untuk menyaring larutan dengan menggunakan kertas saring. Ya, jadi nanti kertas saringnya kita buat di dalam corong ini. Kertas saring itu seperti tisu tapi beda. Ya, jadi kalau kita ada menyaring, misalnya kita membuat larutan, ada kotorannya yang harus kita saring, maka kita lipat, ya, kita bentuk segitiga di corong ini, kita letakkan dia di atas corong, lalu larutannya kita aliri, maka dia akan tersaring, ya, maka dia akan tersaring. Itu dia kalau menggunakan corong atau fungsi dari corong. Jadi menyaring larutan dengan bantuan kertas saring atau membantu ya memindahkan larutan kita tadi dari wadah yang satu ke wadah yang lain supaya dia tidak tumpah, maka kita menggunakan corong. Lalu yang ke-9 ada namanya kaca arloji. Jadi ini kaca yang tipis, Nak. Nah, jadi ini tipis kacanya. Maka ini dipakai untuk wadah ya atau tempat di saat kita menimbang zat ya. Di saat kita menimbang zat, misalnya ibu mau menimbang garam, maka garamnya saya letakkan dulu di sini ya, baru saya timbang ke neraca atau ke timbangan. Jadi kaca arloji itu dipakai tempat zat yang akan ditimbang. Jadi zat yang akan kita timbang itu tidak boleh langsung kita buat ketimbangan. Harus ada wadahnya. Jadi sama seperti kalian kalau belanja di pajak ya, kita beli tomat ya sebelum ditimbang ya mungkin dibuat dulu di plastik
Atau kalau tukang ikan, pernah kalian lihat tukang ikan kan? Ada piring-piring kalengnya atau piring plastiknya sebagai tempat ikannya sebelum ditimbang. Ya, itulah dia kaca arloji. Jadi fungsinya itu adalah tempat zat yang akan ditimbang. Oke, kemudian yang ke-9, ini ada buret dan statif. Jadi ini ada 3 alat langsung, ya. 3 alat, ya. Jadi ini kamu pakai nanti di saat kamu titrasi, ya. Jadi ini kita melakukan praktikum yang namanya titrasi. Jadi ada 3 alat di sini. Yang pertama ini ada klem, ya. Jadi tempat berdiri ini namanya klem, statif. Ya, statif bukan klem. Ibu salah, ya. Jadi ini statif. Jadi itu dari besi, ada dudukannya supaya dia bisa berdiri. Lalu ini ada klem. Klem itu seperti pengikat, nak, klem. Ya. Kemudian ini ada buret. Inilah namanya buret. Lalu ini tadi Erlenmeyer yang kita katakan itu dipakai untuk tempat zat di saat kita melakukan titrasi, ya. Jadi ada berapa alatnya di sini? Buret, ya. Inilah dia buret, ya. Jadi nomor 10 kan ibu buat buret. Yang mana buret? Ini dia buret, tabung ini, ya. Ini dia buret tabungnya ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua statif itu tadi tempat dia berdiri nih. Kemudian klemnya yang ini, ya. Kemudian Erlenmeyer yang ini. Jadi ini adalah alat untuk melakukan titrasi. Nanti ini akan kalian pelajari di kelas 11, yaitu di pokok bahasan asam basa. Kalian akan ada mentitrasi, ya, menentukan pH asam atau pH basa. Makanya dikatakan namanya titrasi asam basa. Itulah buret, statif, dan klem, ya. Selanjutnya ini ada mortal, ya. Ada mortal dan cawan, ya. Jadi ini sepasang. Jadi sama seperti kita menumbuk daun ubi, anak, ya. Menumbuk daun ubi, tumbukannya itulah namanya mortal. Kemudian tempat menumbuk ini namanya cawan porselen. Jadi ini namanya cawan porselen. Lalu yang ini, ya, inilah namanya mortal. Jadi kalau kita menumbuk daun ubi, ya ini kita tumbuk kan. Kalau kita di lab kita gerus, kita giling, ya. Jadi cawan itu adalah fungsinya untuk menggerus atau menghancurkan senyawa dalam bentuk padatankah dia. Jadi mortal ini namanya penggerus. Jadi kalau nanti kita ada praktikum, misalnya menggiling kapur sirih, maka kamu geruslah itu. Inilah dia namanya namanya cawan. Lalu ini namanya mortal, ya. Jadi mortal itu penggerus, ya. Kalau kita menumbuk daun ubi namanya itu ya alu lah. Alu juga boleh. Lalu yang tempat wadahnya itu namanya cawan. Itu terbuat dari bahan porselen atau keramik, ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada plak tetes. Sama ini dengan bahan tadi dari keramik atau dari porselen. Plak tetes ini dipergunakan, ya, untuk mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Jadi ini hanya sedikit yang bisa ditampung daripada plak tetes ini hanya sedikit ini, nak, ya. Paling ini beberapa tetes, ya. Mungkin dia 5 tetes atau 3 tetes. Makanya fungsinya dikatakan mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit, ya. Hanya dalam hitungan berapa tetes, ya. Mungkin 1 tetes atau 5 tetes. Itulah fungsi dari plak tetes. Jadi biasanya ini nanti kamu pakai untuk menguji asam basa atau hanya melihat perubahan warna setelah ada kita teteskan beberapa zat
apakah berubah warnanya. Jadi hitungan tetes ini dipakai. Ya, itulah dia plat tetes. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke spatula. Spatula ini seperti sendok. Ya. Jadi spatula ini fungsinya untuk mengambil zat yang berupa kristal. Ya, yang berupa kristal. Misalnya apa? Misalnya kristalnya garam, ya, atau misalnya gula. Jadi ini yang kita buat, mengambil zat dari botolnya. Jadi ini ada yang berbahan keramik, ada juga dari bahan besi. Itulah fungsi spatula, mengambil zat yang berupa kristal atau berupa padatan. Oke, lalu yang selanjutnya, kalau kita membakar, itu yang Ibu bilang tadi, kalau kita ingin memanaskan larutan, maka kita memakai, ini ada langsung 3 alatnya, ya. Langsung Ibu rangkai, ada 3 alatnya. Apa itu? Ya, apa itu? Yang pertama ada kawat kasa. Ini dia kawat kasa. Ya, jadi kawat kasa itu kita letakkan di atas kaki 3. Ini namanya kaki 3. Ya, kaki 3 itu seperti tungku lah, ya, bahasa sehari-harinya. Lalu ada yang namanya pembakar bunsen. Ya. Jadi nanti ini kita isi dengan spiritus, lalu ada sumbunya, kita hidupkan apinya, lalu dia akan dipanaskan. Ya, jadi kalau kita memanaskan zat itu, maka kita buatlah di dalam wadah. Misalnya wadahnya ini, di sini kita letakkan, ya, beker gelas tadi. Ya, jadi kita panaskan zatnya. Ini tadi beker misalnya. Ya, jadi kita panaskan zat di dalam beker gelas, ya, kita panaskan zatnya di dalam beker gelas. Itulah dia fungsi daripada kawat kasa, kemudian bunsen dan kaki 3. Ya, jadi fungsinya bolehlah kamu buat. Bunsen itu berarti pemanas, kemudian kaki 3 itu adalah penyangga tempat wadah yang akan dipanaskan, pengganti tungku lah. Jadi penyangga tempat wadah yang akan dipanaskan. Lalu kasa ini fungsinya tempat wadah yang akan dipanaskan. Kan di atas ini kita letakkan, ya. Di atas kasa ini yang kita letakkan tadi beker gelas. Jadi fungsinya itu tadi, kawat kasa itu adalah tempat wadah yang akan dipanaskan. Itulah dia fungsinya. Nah, lalu selanjutnya ada ball filler, ya. Ini yang Ibu ingatkan. Jadi ball filler ini boleh kita buat karet bola, ya. Jadi ini bahannya karet. Fungsinya ini adalah membantu pipet volume di dalam, ya, mempipet larutan, ya. Jadi perhatikan, Nak, ini kan ada pipet tetes, ya. Ada pipet volume, ini pipet volume. Jadi pipet volume ini tadi kita pakai untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Ya, jadi kalau kita butuh banyak, misalnya 10, kan tidak mungkin kita isap di mulut kita. Diisap seperti mengisap pipet kalau kita minum es campur. Nah, jadi ball filler ini, ya, ball filler ini digunakan untuk membantu, ya, untuk membantu menghisap, ya, untuk membantu menghisap larutan, ya, membantu menghisap larutan yang akan kita ambil. Jadi ini ada panah-panahnya, ya. Jadi nanti kita pegang ini, ya, ini kita tekan, maka akan ada udara di dalam balon itu. Lalu kita celupkanlah dia, kita tekan, kita tarik larutannya, maka dia akan naik. Maka dia larutannya akan naik nanti sampai ke atas ini, ya. Maka untuk mengeluarkan ini ada panah-panahnya, ya.
ada ini untuk mengeluarkan zat, ada ini untuk memasukkan zat. Ya, jadi kita tekan itu sesuai arahnya. Jadi jari kita nanti kita pastikan di posisi ini, maka dia zatnya akan naik ke pipet itu. Nah, setelah kita pindahkan ke wadah lain, maka kita tekan yang ini, ya. Kita tekan yang ini. Kita tekan yang ini, Nak, supaya zatnya keluar dari pipet volume itu. Begitulah caranya. Nanti boleh kita praktekkan di laboratorium. Jadi bukan karet bola ini, Nak, yang kalian main-mainkan. Ini yang saya katakan tadi. Jadi bukan berarti kamu main-mainkan ini lalu kamu sepak-sepak. Ini kan karet, Bu, tidak pecah. Nggak bisa. Makanya Ibu katakan tadi, semua peralatan laboratorium itu dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Bukan berarti nanti kau ambil ball valer ini, lalu kamu lempar-lempar sama temanmu, kamu seperti main bola basket, tidak boleh. Paham anak-anakku? Nah, itulah dia pemanfaatan peralatan laboratorium sesuai fungsinya. Nah, yang terakhir ini ada neraca, ya. Ada neraca untuk menimbang zat, ya. Jadi kalau neraca yang biasa saya pakai di lab itu neraca kita yang ada ini. Dua-dua ada, ya. Ini namanya neraca lengan, ya. Maka nanti zat yang kita timbang itu maka akan ada ukurannya di sini, berapa gram, ya. Sama halnya dengan ini, tapi saya lebih suka pakai yang elektronik, ya, elektronik, ya. Ini yang biasa Ibu pakai. Jadi tadi waktu kita belajar ada kaca arloji, ya kan? Ada kaca arloji, ya kan, Nak? Oke, perhatikan. Kembali dulu kita yang terakhir tadi ada kaca arloji. Inilah dia. Ya, jadi kaca arloji ini, ya, yang kita pakai untuk zat. Ya, kita pakai untuk wadah zat. Jadi zatnya kita tempatkan di sini. Ya. Misalnya zatnya gula. Ya, kita tempatkan di sini, lalu kita timbang. Ya, lalu kita timbang, kita letakkan di atas neraca ini. Begitulah caranya, Nak, kalau kita mau menimbang zat. Makanya tadi ada namanya kaca arloji, tempat zat yang akan ditimbang. Itu kamu letakkanlah di sini, kaca arloji tadi. Ya, kaca arloji tadi kamu letakkan di atas timbangan ini. Oke, Nak? Nah, itulah dia peralatan-peralatan yang kita pakai, ya. Oke. Hari ini sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Jadi Ibu harapkan videonya itu boleh kamu ulang-ulang, Nak. Boleh kamu ulang-ulang, kamu baca kembali, kamu dengarkan. Kalau ada nanti pertanyaan atau ada yang perlu, silakan chat di Google Classroom. Jadi teman-temanmu juga boleh melihat chat, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kawan kita juga boleh kita lihat, menjadi menambah pengetahuan kita. Oke, jadi hari ini sampai di sana dulu materi kita, Nak. Nanti boleh kita lanjutkan lagi di minggu depan. Nah, setelah siap materi ini, nanti akan ada Ibu kasih soal kuis. Kamu jawab di Google Classroom. Itu Ibu buat dalam bentuk Google Form. Ya, jadi kamu kerjakan langsung di sana. Soalnya ada 5 soal. Setelah siap kamu kerjakan lalu kamu kirim. Maka nanti nilaimu akan otomatis masuk ke drive Ibu. Oke, anak-anak. Ya, demikianlah dulu pelajaran kita di hari ini. Ya, sampai jumpa dan selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Oke, anak-anak. Salam jumpa. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.